sih? Saya tuh selalu khawatir sama kamu. Kenapa sih kamu tuh kalau ketemu selalu aja jaga jarak di antara kita? Dan juga kenapa sih kamu nggak mau terima lamaran saya sih? Saya yakin Tante Nova tuh nggak akan keberatan kalau kita nikah. Dan saya janji, kalau kita nikah nanti, kamu akan saya buat wanita yang paling bahagia di dunia ini. Ya sayang ya? Saya mau beli obat untuk papa saya. Dasar perempuan murahan. Suatu saat nanti, kamu akan tunduk sama saya. Dan kamu akan jadi milik saya selamanya. Tunggu saja sih. Tunggu saja. Waduh, Ki, itu teh ada ribuan bidadari. Ya, Den. Di sana ada ribuan bidadari, Den. Tapi cuma satu yang membuat perhatian saya, Den. Ki, memangnya teh bidadari kamu tuh yang mana, Ki? Yang mana? Matanya, Den. Matanya begitu indah sekali. Rambutnya melambai begitu bebas ditiup angin yang mengesankan kedamaian dalam hatinya, Den. Dan senyumnya, Den. Senyumnya bikin orang bahagia. Tapi ada yang lebih penting lagi, Den. Auranya nampak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang seolah-olah menunjukkan bahwa seluruh dirinya itu sampai sekecil apapun bidadariku itu mencintai saya untuk selamanya. Ki, Rizky, yo, tuh. Mas, hati-hati dong. Waduh, gawat nih. Waduh, itu kan, itu anak orang ketabrak itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mbak, maaf ya. Teman saya itu teh kalau emang nyetir kadang-kadang suka nggak ngeliat, Mbak. Maaf ya. Maaf ya. Dia bidadari saya. Bidadari lu. Dia impian saya. Hah? Dalam impian saya dia datang. Iya. Kita ikutin yuk. Ya udah. Yuk. Mobil. Woi, mobil. Mobil. Woi. Ayo. Ki, mati sini deh. Mana Ki? Mana kali? Mana?
Yuk, yuk, yuk. Mana Ki? Kok tiba-tiba hilang sih? Ah, lu gimana sih? Itu pintunya baru ketutup pasti ke sana. Oh, Ki. Tar dulu Ki. Aduh, kamu teh ini terlalu gembira. Santai, tenang. Atur napas, ya, atur napas. Sip. Nah, Ki, kamu teh kalau kamu masuk dalam keadaan kamu seperti ini, kamu bisa dilaporin polisi nanti. Iya. Pokoknya, nah, serahin ke gua. Sekarang kan yang paling tenang di sini kan gua di antara kita, ya kan? Pokoknya, gua pasti bisa dapetin cewek itu buat lu. Lo serahin ke gue, oke? Janji loh. Pasti. Benar. Iya. Oke. Sip. Pak, kok nggak ada laki-laki yang mau sama Dewi ya, Pak? Makanya jangan makan dulu sampai perut gendut begitu, pipi tembem gitu. Laki-laki juga takut kamu makan. Assalamualaikum. Siapa tuh? Tahu. Assalamualaikum. Aduh. Pada. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Maaf ini kami berdua ada perlu sebentar. Ada perlu apa? Begini Pak, perkenalkan, ini teman saya ini namanya Rizky. Nah, saya sendiri namanya Didin Pak. Nah, kita berdua ini kemari mau membawa suatu lamaran yang luar biasa ini. Wah, saya tidak perlu apa-apa. Mungkin tetangga sebelah mungkin ya. Oh, bukan Pak, bukan. Kita bukannya mau jual sesuatu Pak, tapi kita kesini mau ngelamar anak Bapak. Anak saya? Iya bener Pak. Begini ceritanya Pak. Teman saya ini begitu melihat anak Bapak pertama kali di jalan langsung jatuh cinta Pak. Iya, Pak. Ibaratnya Romeo ngelihat Juliet. Pak. Langsung jatuh cinta pertama kali Pak. Bersemi langsung cintanya Pak. Pak. Begitu Pak. Iya. Yang benar. Bener Pak. Bener, Pak, bener. Iya. Serius nih. Serius. Karena ini bidadari saya, Pak. Kalau tidak serius gimana? Nggak mungkin ini bidadari Pak. saya, Iya Pak. bener. Aduh, wanita saya, Pak. Iya. Kalau gitu silakan masuk. Silakan masuk. Mari. Oh, iya. Dewi. Bapaknya Dewi pasti indah banget itu. Santai, tenang. Ya ampun, Dewi. Doa kamu berhasil. Ada seorang dewa menanyakan nama kamu. Selanjutnya ke sini, Dewi. Kamu kenal berapa bunda kan? Nah, dia menanya kamu, pengen melamar kamu. Cepet. Aduh, tapi Pak, yang bener nih. Iya. Dan. Tutup muka dan cepet. Serasi nggak Pak sama Dewi? Oh, sangat serasi. Seorang dewa. Kamu Dewi. Ganteng. Ganteng kali. Minum dulu Pak, aus Pak. Mari silakan duduk. Sebentar lagi Dewi datang. Tadi siapa nama tadi? Rizky. Rizky. Boleh saya panggil calon mantu? Oh, senang hati. Boleh, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu, calon menantuku ini masuk kuliah atau sudah kerja? Oh, udah selesai, tapi belum kerja. Sebentar lagi Pak kerja. Tapi secara ekonomi kan sudah kuat kan? Oh. Rumah tangga? Oh, udah. Sudah? Sudah. Syukur. Jadi mana Dewi, Pak? Calon mantu nggak mau malu kan? Oh, enggak, Pak. Malu-maluin. Udah kenal lama sama putri saya. Oh, udah kenal lama kita ya. Bidadari kayak kayangan ya. Cari siapa? Loh, ini kan putri saya Dewi. Dewi, ayo dong, salaman. Ayo. Jangan salaman Pak. Cium aja ya Pak. Ayo. Kabur Pak. Kamu gigit? Nggak kejar. Calon menantu. Kejar tapi dapat.
Kalau lo sampai kecium dia tuh tadi Ki, waduh, itu di pipi 4 tahun gak hilang-hilang. Kalau dia nyium lo giginya copot lagi lo. Lukman. Lukman. Man. Lukman. Man. Kamu panggil Lukman sekarang. Gagu. Dengar nggak sih? Panggil Lukman sekarang. Berapa kali sih saya harus bilang? Panggil Lukman sekarang, saya mau bicara dengan dia. Cepat. Berani-beraninya kamu membantah ya? Kamu panggil Lukman sekarang. Tinggalkan semua kerjaan kamu. Panggil Lukman. Kamu sudah ganggu, brengsek lagi. Ayo, panggil Lukman. Ayo, panggil Lukman sekarang. Ayo, cepat panggil Lukman sekarang. Sial, kepalanya berdarah, ntar saya yang disalahin. India, kenapa kamu sayang? Kenapa? Astagfirullah, berdarah. Kenapa? Kenapa kamu nak? Hah? Kamu jatuh? Atau kepleset? Yufi! Yufi dorong kamu! Yufi! Yufi! Ma, Yufi! Ma, sudah Ma. Biar saja saya ngurusnya. Panggil istri kamu cepat! Yufi! 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 Kenapa sih, Nindya? Ngapain kamu bentak-bentak saya seperti itu? Yufi, si Nindya tuh kan masih kecil. Kenapa sih kamu selalu menyiksa dia? Dia tuh tidak berdaya apa-apa. Lukman, hati-hati ya kalau ngomong. Kamu itu bukan belain saya, istri kamu. Malah belain anak babu bisu itu. Suami macam apa sih kamu ini? Enggak, kata Nindya, kamu yang mendorong dia. Dan Nindya itu anak bisu. Mana mungkin dia ngomong yang sebenarnya? Lagian dia anak kecil sudah jadi pembohong. Tadi itu sebenarnya saya suruh panggil kamu untuk makan dan membicarakan masalah Rizky. Dan dia nggak nurut, malah dia minta uang. Terus merengek-rengek. Terus dia lari nyelonong nabrak tembok. Salahnya sendiri. oh, jadi Nindya begitu. Ya iya dong, emang saya ngarang-ngarang apa? Iya, bener. Orang waktu Hindu mau ya. Gak, Hindu gak bohong, bener. Orang Hindu lihat sendiri tadi. Terus begitu dia berdarah, dia lari deh ke atas kamar mama. Kak Lukman, India itu kan tahu kalau mama pasti akan selalu bela dia. Apalagi kalau dia nangis. Iya kan? Iya. Lukman, ingat, Nindya itu bukan anak kandung mama kamu. Nindya itu anak mendiang pembantu kamu. Lagian dia itu dipungut oleh mama kamu. Sejak lahir dia dari kelas bawah, selamanya dia akan bersikap sebagai orang kelas bawah. Hah? Nah, jadi kalau kamu mau bentak-bentak, jangan bentak-bentak saya. Bentak-bentak anak bisu itu. Hah? Sekali kamu bentak saya remes muka kamu. Iya, ya. Nanti Nindya saya marah-marah. Iya. Kalau Rizky dan Grace nanti menikah, jangan lupa ingatkan saya untuk mengirim anak brengsek yang bisu itu ke dalam panti asuhan. Ya,
Walaupun bisu, dia itu lebih berbahaya daripada ular. Iya, nggak, Hindun nggak bakal lupa kok. Dan satu lagi, cari akal untuk menyingkirkan mak lampir itu, ibunya si Lukman dan si Faris itu. Ya, walau bagaimanapun, selama dia masih hidup, dia itu akan menjadi duri dalam daging. Ngerti? Oke. Yubi bilang Nindya yang mulai. Dan kamu percaya begitu saja. Lukman, apa kamu buta? Kamu bukan membela adikmu, tapi malah percaya pada kata-kata Yubi. Kamu tidak ingat, Yubi itu tidak pernah suka sama adikmu. Yubi selalu benci sama Nindya. Tapi Mak, si Hindun juga ada di situ Mak. Dan dia bilang dia melihat semuanya Mak. Kamu dengar Lukman, anak kecil selalu jujur. Dia nggak pernah bisa bohong. Mana mungkin Nindya minta uang sama Yuvi. Dia tahu betul Yuvi tidak akan pernah kasih uang biarpun kamu yang minta. Lukman, kamu jadi lemah gara-gara istri kamu. Setelah menikah dengan perempuan itu, kamu selalu berlutut pada semua kata-katanya sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lukman, Mak, sebentar ya Mak. Mau apa lagi perempuan itu? Iya sayang, Mama tahu sayang. Udah keliling-keliling kompleks, udah nanya ratusan kali atuh Ki. Terus udah gitu, nih kaki nih. Apa kaki lo? Udah sebelah. Udah gitu Ki, bidadari Leo itu sampai sekarang teh belum ketemu juga Ki. Udah aja deh, udah. Enggak. Gue gak mau nyerah. Gue yakin dia pasti ada di sini, tapi gue nggak tahu di mana dia. Yo, aduh atuh Ki. Sampai kapan atuh Teki kamu mau nyari? Kalau dia bener tinggal di kompleks ini, kalau tadi pas di kendaraan itu kita papasan, terus dari kendaraan umum lain gimana Ki? Aduh, udah deh. Sekarang gini aja Ki, kita ke rumah Asti aja deh. Nanti kalau tante kamu marah bisa berabe urusannya tuh. Soki, ditelepon. Udah, gue telepon Tante Nova dulu. Sok. Mana ya? Itu tadi, tuh. Tante Nova. Halo? Bisa bicara dengan Tante Nova? Iya, saya sendiri. Ini siapa? Tante, ini Rizky dari Bandung, Tante. Rizky, apa kabar? Kamu di mana, sayang? Saya ada di mana sih? Jalan Sukasari, Tante. Terus saya mau ke rumah Tante, di mana sih, Tante? Oh, gini. Kalau udah dari Sukasari mah udah deket. Gini ya, kamu terus kamu ketemu Jalan Sukamulya. Nah, kamu terus sedikit, nanti di sebelah kiri kamu ketemu pos satpam. Terus sedikit belok ke kanan. Nah, rumah Tante itu ada di sebelah kanan, warnanya putih. Oh, di situ. Ya udah Tante, saya langsung ke sana Tante ya. Cepet ya sayang. Yaudah. Asti! Rizky sudah sampai di Bogor, sebentar lagi mau sampai di sini. Bener nih, Ma? Iya. Makanya kamu cepet-cepet ganti baju biar cantik, supaya dia benar-benar tertarik sama kamu. Kalau sampai dia nggak tertarik kan kita nyesal bisa seumur hidup. Kapan lagi dapet cowok seperti dia, oke? Cepet mempercantik diri. Ayo cepet-cepet. Asti, nggak usah saya cepet ambilkan air panas, bentar lagi ada tamu. Saya mau mandi. Itu air panas kotor itu di kamar saya rusak. Cepet ya. Udah nggak usah kan cepet. Asti, cepet ya. Ya gimana Ki? Gua dapat lancar-lancar gitu. Ki, tar dulu atuh teh, kamu ini bagaimana sih Ki? Masa teh kamu ini datang ke rumah Asti tidak bawa apa-apa, beli coklat kayak bunga kayak biar kelihatan romantis atuh Ki. Banyak basa-basi tuh nggak lo? Iya nggak apa-apa tuh. Nah nanti sebelum kita nyampe kita beli dulu di supermarket atuh, ya. Terserah lo deh, ayo cepet ke mobil ya. Ayo.
Iya, ada apa, Asti? Ada apa? Nih, gimana sih? Dari kemarin saya suruh kamu setrikain baju saya. Ini mau saya pakai buat ketemu tunangan saya. Saya minta maaf, Asti. Kemarin saya sangat sibuk sekali. Ah, sibuk. Diam kamu. Itu cepetan setrikain. Mau saya pakai nih. Iya. Oh, brengsek. Mana airnya? Iya, Bu, tunggu sebentar. Cepet dong. Iya cepet sih, cepetan. Udah telat nih. Taruh di situ. Iya, Bu. Habis gitu siapin baju dalam saya semua ya. Cepat. Sih, tolong nih, kamu jahitin dulu kancing baju saya. Saya mau berangkat training. Ya, cepet. Tapi saya banyak kerjaan, Jeff. Berani nolak lagi kamu ya? Saya bilangin sama Tante Nova terus kamu dipukul. Biar tahu rasa kamu nanti. Ayo cepet, jahitin dulu. Tapi saya benar-benar banyak kerjaan, nanti aja ya. Tante. Ya udah, saya jahitin. Tapi saya ambil jarum sama benang dulu ya. Nggak usah, di kamar saya udah ada jarum sama benangnya. Eh. Cepet. Ada gunting nggak? Kamu gigit aja. Gimana sih? Hah? Udah kamu pikir baik-baik apa yang saya bilang sama kamu tadi pagi? Lepasin saya, Jeff. Lepas. Kulit kamu tuh halus, lebih halus daripada sutra. Mendingan kamu kawin sama saya daripada kamu kerja terus kulit kamu tuh rusak. Enggak, lepas.
ajar kamu. Mentang-mentang kamu tinggal di sini bukan berarti kamu bisa memperlakukan saya seenaknya. Kalau kamu bukan keponakan ibu tiri saya sudah melaporkan kamu karena kamu sudah melecehkan saya, Jeff. Tunggu saja sih. Kamu pasti akan terima pembalasan dari saya. Lihat aja nanti. Cepetan dong. Bajuku. 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 Asih. Bajuku. Bajuku kebakar, Asih. Bajuku kebakar. Bajuku. Aduh, gimana nih kalau baju Asih terbakar, baju Asih terbakar, Mama. Astagfirullahaladzim, saya minta maaf, Asih. Saya benar-benar nggak sengaja. Saya sedang ngasih ibu kamu air. Saya nggak sengaja. Diam kamu! Kamu memang iri sama saya kan? Hah? Kamu tidak mau saya menikah duluan, iya kan? Wah, dasar kamu, saya aduin kamu sama Mama. Jangan, saya mohon jangan. Ada apa sih kok teriak-teriak gitu? Mama lihat apa diperbuat sialan ini sama baju Asti, Mama. Bajunya dibakar, Mama. Sekarang saya tidak tahu lagi apa harus saya pakai, Mama, untuk ketemu calon tunangan saya, Mama. Dan kurang ajar kamu. Astaga. Saya nggak sengaja, Bu. Saya benar nggak sengaja, Bu. Sumpah, saya nggak sengaja. Saya nggak sengaja, Bu. Aduh, Mama. Pukul dia, Mama. Pukul dia, kan dia pelajaran. Saya nggak sengaja, Bu. Saya benar-benar nggak sengaja. Sumpah, saya nggak setia kamu. Ampun, Ibu. Ibu. Pukul dia, Mama. Pukul. Kamu pasti iri sama Asti ya? Hah? Kalau tidak, mana mungkin kamu bakar baju dia? Kenapa? Ada apa? Itu si kurang ajar itu. Lihat, bajuku dibakar sama si sialan itu. Saya tidak ada tadi kabar dia tidak Mereka apakan lagi anakku. Ibu. Saya sama sekali nggak minta tolong sama dia. Dia kan ngomong kayak gitu cuma mau bela diri aja. Saya yakin pasti dia sengaja bakar bajunya Asti. Supaya Asti tuh malu sama tunangannya, Tante. Udah selesai kamu. Udah kamu kurang ajar dia. Dia tidak tahu diri tau. Kamu tuh udah salah, bukan lihat aku salah. Mana berani sembunyi tangan. Lola. Kamu biar tahu rasa ya. Nih, sekarang kamu saya kasih pelajaran. Rasain gimana panasnya setrika ini. Rasain. Kamu udah kamu. Jangan siksa Asti. Udah, setrika aja. Biar tahu rasa dia. Hentikan siksaan itu. Lola. Tuh lihat, gara-gara kamu ayah kamu jadi bangun. Sengaja ya kamu buat ular supaya ayah kamu bangun dia. Asti. Apa sih? Maunya apa? Asti. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak Asti. Gak bisa. Pokoknya kamu harus ganti dengan yang baru. Asti. Iya, ayah. Asti. Supaya didengar ayah kamu ya kan? Hah? Supaya seolah-olah kamu gak ada salah ya. Sekarang kamu ikut saya ya. Dan jelaskan semua perbuatan kamu di depan ayah kamu. Ayo. Ayo. Sekarang kamu ikut saya. Asti. Dia tuh ulah anak kamu. Dia buat gara-gara kerjaan rumah belum selesai. Dia udah buat gara-gara ngangusin bajunya Asti. Lihat nih, Mas. Nova. Jangan naik pitam seperti dunia sudah mau kiamat. Itu kan cuma selai baju. Tapi ini bukan sembarang baju, Mas. Ini baju Asti yang paling bagus. Asti sengaja beli baju ini untuk menyambut calon tunangannya yang akan datang sore ini. Tapi gara-gara ulah Asti, baju yang bagus ini langsung jadi kain gombal. Sekarang Asti mesti pakai baju apa, Mas? Mesti pakai baju apa? Saya tidak sengaja, ya. Saya minta maaf. Udah, kamu gak usah nangis. Sekarang kerja. Cepat kerja. Cepat.
kenapa kamu tidak bisa menyayangi Asih seperti anakmu sendiri? Selama ini saya tidak pernah membedakan Asih dengan anakmu Asti. Apa salah Asih sampai kamu selalu membencinya? Siapa yang benci dia? Siapa, Mas? Ini semua demi kebaikan Asih. Saya keras sama dia karena kehidupannya ini lebih keras dan lebih kejam. Seharusnya Asih ngerti. Makanya sebelum dia keluar dari rumah ini dan sebelum dia nikah, saya akan tetap keras sama dia. Tapi udahlah, bosan. Setiap hari kerjanya hanya ngomongin hal yang sama. Suatu saat nanti, Mas, dengar. Mas akan sadar sendiri. Mas akan buktikan sendiri. Berikan anakku kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat ini. Curahkan kasih-Mu agar dia tidak menderita seperti saya. Mau apa kemari? Mbak, maaf, teman saya ini teh cuman mau minta maaf aja karena tadi hampir nabrak Mbak di jalan. Iya, saya maafin ya. Tunggu. Tunggu. Saya mau bilang apa tadi? Aduh, saya lupa. Boleh saya masuk? Ya. Kitanya lagi nunggu tamu, nanti aja kemari lagi. Iya. Saya masuk dulu, tapi nggak apa-apa kan? Saya mau bicara sama kamu, please, tolong. Iya. Nanti aja, kita lagi nunggu tamu, nanti aja balik Saya nggak ada waktu, saya ingin bicara sama kamu. Ini penting banget. Saya banyak kerjaan, nanti aja balik lagi, Mas. Enggak, bukan masalahnya kamu kayak apa ya? Bidadari. Iya, kayak bidadari. Saya di sini aja, ya. Iya. Kamu? Oh, saya Rizky, tante yang tadi setelepon. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara sama tamu istimewa kita. Kamu tahu dia siapa? Dia itu calon tunangannya Asih tahu. Sudah lama kita nunggu, malah kamu mau usir. Dasar. Maaf atas kelakuan dia. Gak apa-apa, tante. Saya Nova, mamanya Asti. Sudah lama sekali kami nunggu kamu. Kenalkan, ini Asih. Asih. Kenalkan, saya Rizky.
duduk. Iya, iya, Tante. Aduh, kasihan. Sebentar ya, Tante panggilkan Asti. Dia pasti lagi dandan yang cantik. Maklum pengen tampil prima. Oh iya, Sebentar ya. Sakit, tapi kan ketemu. Oke, gak apa-apa. Yes. Aduh. Tapi Ki, waduh bagaimana ya? Kamu teh sudah ketemu sama gadis idaman kamu, tapi kamu tetap dijodohkan sama gadis lain. Ini gimana tuh ambil tindakan Ki? Tenang, tenang. Saya udah tahu jawabannya. Gimana? Saya harus ketemu dia. Ya. Tapi kalau Tante Nova datang, bilang aja saya ke kamar kecil. Oh, kamu teh ke kamar kecil? Ya. Oh, ya udah. Kasih tahu ya. Sip. Rizky, kamu kemana? Lagi pengen lihat rumah Tante. Ternyata rumah Tante bagus. Terima kasih. Ini Asti, kenalkan. Oh, Asti. Rizky. Iya, nanti Asti yang akan temani kamu lihat-lihat seluruh rumah, ya? Ayo sekarang duduk dulu yuk. Iya. Ayo silakan. Ayo. Tante, saya sampai lupa mengenalin teman saya nih. Oh iya Tante. Nova. Didin Suridin Tante. Didin. Asti. Oh, cantik. Oh iya Tante, Asti ini teh ada bingkisan buat Asti dari Rizky. Ambil dong. Nggak mau ah. Asti maunya Rizky yang ngasih. Saya kasih. Oh, kasih ya ke saya. Ya Tante. Terima kasih. Jatuh cinta langsung. Oh iya, silakan duduk. Pak. Gimana Rizky? Apa benar kamu mau menikahi anak tante? Oh iya, ya tentu Tante. Pertama kali saya menginjak kaki saya di rumah ini, tiba-tiba hati saya langsung terpikat oleh seorang wanita yang paling cantik, Tante. Oh, syukur alhamdulillah. Asti, kamu dengar kata-kata Rizky? Dia akan segera menikahi kamu. Aduh Mama, seperti mimpi ya. Asti nggak sangka ini akan menjadi cinta pada pandangan pertama. Loh, kok jadi mama yang dicium? Cium Rizky dong. Dan ciumnya teh jangan di pipi, kalau bisa di bibir. Malu dong, Ma. Jangan diledekin gitu. Gimana kamu kayak begini? Kamu teh ini serius atau enggak sih? Bukan dia, tapi asik kayak bidadari. Rizky, Enggak Tante. ada problem? Ada yang bisa tante bantu? Enggak Tante. Anak Tante kayak bidadari. Terima kasih tuh. Dia bilang aku mirip bidadari. Salah lagi. Aduh Tante. Aduh. Kenapa? Tante, enggak. Saya mau ke kamar kecil Tante. Aduh, saya nggak kuat Tante. Mau ditemenin Asti? Oh, Tante, saya udah dewasa, biar saya sendiri aja. Oh iya, lupa. Gini, ini kamu terus ya, nanti sebelah kiri ada dapur. Nah, kamar mandinya di sebelah kanan dapur. Oh gitu Tante ya. Makasih Tante. Iya sayang. Senang kan, Mama senang sekali. Suka sama Iya, Mama juga bahagia. Kamu bahagia, Mama ikut bahagia. Kita nggak usah susah-susah. Bagaimana? Saya juga belum punya pacar atau teh. Asik. Ada apa Mas kemari? Ada yang perlu saya bantu? Saya perlu kamu mendengarkan ucapan saya yang keluar dari hati saya bahwa saya jatuh cinta sama kamu.
Iya. Pertama kali saya melihat kamu, seakan-akan saya tuh melihat bidadari yang saya impikan. Aduh, Mas, mending jangan kesini deh, Mas. Nanti kalau orang tua saya tahu, maksud saya, kalau ibu saya tahu, saya bakal celaka. Mending Mas keluar aja sekarang. Mohon. Mama, kamu tidak berhak untuk menghalangi perasaan saya dan mencelakai kamu. Hanya karena saya mencintai kamu. Kamu paham? Aduh, Mas. Saya minta tolong keluar aja. Asih, kapan kita bisa ketemu? Rizky? Rizky? Asih, tolong, Bang. Tolong saya. Ngapain di sini? Enggak, Asti. Apa ya? Tadi saya habis kamar kecil terus saya mencium aroma teh yang dibuat Asti, ternyata enak wanginya. Kayaknya enak. Terus kamu apa nyusul saya? Saya tadi udah bilang bahwa saya ini udah dewasa. Maaf, habisnya aku nggak sabaran sih dengan kamu. Kurang tamu yuk. Jangan lama di sini, nanti ketularan kutu. Cepetan, bawain minumannya. Ya, buruan.